Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah-Mu dan kami mau terus tinggal dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kami percaya pagi ini kami terima kekuatan yang baru, sukacita yang baru, sejahtera yang baru, hikmat urapan-Mu yang baru. Dan kami mau terima itu semua dari hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau yang berbicara dan beracara melalui doa pagi ini. Dimanapun kami berada pagi ini Tuhan, biar kuasa kasih-Mu menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk membuka mulut kami, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang sedih Tuhan yang hiburkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, amin. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu.
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kami rindu mengenalmu lebih lagi Tuhan. Bawa kami masuk rencanamu Yesus, rencanamu yang terindah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami sembah Haleluya. kami naikkan penyembahan kami Yesus. Engkaulah yang kudus, Engkaulah yang layak Tuhan. Haleluya, Terima pujian. Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang ajaib. Kuasa-Mu tak terselami. Haleluya, haleluya. Bentuk hati kami Tuhan. Haleluya, Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur rencana-Mu ajaib. Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
kakimu, rasakan hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Oh, kami bersungguh, sungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, Amin Tuhan. kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu.
haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kau sumber kekuatan kami. Biar kuasa-Mu yang menjamah kami, membangkitkan setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, oh haleluya. Kau tempat kami berharap, Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, tolong kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa penyembahan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kesempatan lagi ya Tuhan, untuk kami bisa menaikkan pujian kami, memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami percaya saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau yang bawa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Biar semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau, mengerti apa yang pribadimu ya Tuhan, mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Mari Tuhan, bawa kami ya Tuhan, untuk kami boleh semakin mendekat kepadamu ya Tuhan, masuk dalam rencanamu yang indah. Terima kasih Tuhan, mari Engkau yang bentuk setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang lembut, hati yang mau dibentuk ya Tuhan, sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang terus memimpin setiap langkah kehidupan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Saat ini kami mau siapkan hati kami, biar Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua, biar setiap benih-benih firman yang taburkan ini boleh berbicara dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman. Masih dalam tema besar kita bulan ini, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidup yang menggenapkan firman Tuhan. Seperti Yosua bersama dengan orang Israel, mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan pagi ini saudara kita akan sama-sama melihat satu judul, yaitu awas ada banyak topeng orang-orang Gibeon di sekitar kita, saudara ya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam Yosua pasal yang ke-9 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, saudara ya. 3 ayat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Ayat 5. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kota Gibeon ini seharusnya menjadi kota ketiga yang bisa dikalahkan oleh orang-orang Israel, saudara ya. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab berkata bahwa orang Gibeon ini bertindak memakai akal, saudara ya. Mereka melihat bagaimana Yeriko, kota yang bertembok tebal itu dikalahkan, bagaimana Ai akhirnya juga dikalahkan, saudara. Lalu orang-orang Gibeon ini bertindak memakai akal. Dalam terjemahan lama dikatakan dipakainya akal, pura-pura mereka itu utusan. Jadi mereka berpura-pura mengirimkan utusan, saudara ya. Dan ini yang terjadi saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Israel kemudian tertipu, saudara ya. Mereka pikir mereka ini orang dari negeri jauh. Mengapa, saudara? Karena kalau itu memang orang dari negeri jauh, berarti negerinya tidak diduduki, saudara ya. Karena Tuhan hanya menjanjikan negeri perjanjian. Dan orang-orang ini berpura-pura bahwa mereka dari negeri yang jauh. Dan mereka datang karena mereka mendengar betapa hebat orang-orang Israel memerangi musuh. Sehingga mereka mau membuat perjanjian bersama-sama. Kita loncat ke ayat yang ke-14, saudara ya. Dalam ayat-ayat ini juga dikatakan mereka itu berpura-pura itu memakai akal, atau dalam terjemahan lainnya penuh dengan trik, saudara ya. Trickery, craftiness itu kelicikan, memiliki hikmat tapi dalam konotasi yang negatif, saudara ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia sering kita dengar akal bulus, saudara ya. Kelihatannya berakal tapi itu penipuan, saudara ya. Dan loncat dalam ayat 14, apa yang terjadi? Akhirnya, saudara, tipu daya si jahat itu supaya apa? Supaya umat Tuhan tidak meraih kemenangan 100%. Kita perlu waspada, saudara ya. Dalam ayat 14 dikatakan, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Akhirnya, sayang sekali, saudara, orang-orang Israel bersama dengan Yosua, mereka terjebak dengan musuh yang sedang menyamar. Dan seperti tadi sudah kita lihat, saudara, musuh itu rindu supaya apa? Orang-orang beriman itu tidak mengalami penggenapan janji-janji Tuhan 100%, saudara. Akhirnya Yosua membuat janji dengan orang-orang Gibeon ini sehingga mereka tidak bisa memusnahkan karena Yosua terlanjur bersumpah, saudara. Padahal seharusnya tanah Gibeon yang cukup besar itu menjadi miliknya orang Israel. Tetapi karena kena tipu, akhirnya rencana Allah tidak lagi menjadi 100%. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kisah tentang orang-orang Gibeon ini bukan hanya menjadi catatan sejarah, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua orang beriman. Karena sampai saat ini, akal-akalan orang Gibeon ini masih terus ada di sekeliling kita, bahkan di akhir zaman makin lebih banyak lagi, saudara ya. Mengapa? Karena iblis ada di balik itu semua. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah iblis, saudara ya. Iblis selalu ingin memakai cara. Akal-akalan orang Gibeon ini menjadi lambang atau menjadi pelajaran bagaimana iblis itu juga suka berdusta, memakai akal, memakai tipu daya supaya umat Tuhan merosot rencana ilahi dalam kehidupannya, merosot, saudara ya. Ia adalah pendusta. Iblis ingin mendustai, ingin menipu. Kalau mungkin hari-hari ini kita sering mendengar tentang hoax atau tentang scam atau tentang perkara-perkara yang lain, penipuan-penipuan akhir zaman, saudara. Itu semua sangat menjengkelkan dan sangat merugikan, saudara ya. Mungkin orang menjadi kehilangan waktu, kehilangan uang, dan yang lain-lainnya. Saudara, secara rohani, iblis di akhir zaman ini juga sedang terus bekerja semaksimal mungkin. Supaya apa? Orang-orang beriman kehilangan kesempatan, kehilangan pengalaman untuk mengalami rencana-rencana Tuhan yang seutuhnya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, Rasul Paulus mengingatkan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, di akhir zaman ini,
Tuhan Yesus sudah mengingatkan akan ada begitu banyak hal yang palsu. Akal-akalan orang Gibeon di sekeliling kita. Kita perlu waspada. Yang ingin merenggut waktu kita, yang ingin merenggut perhatian kita, fokus kita, hati kita untuk terus bertumbuh ke arah Kristus, itu sedang ingin direbut oleh iblis. Sebab itu saudara, jangan biarkan waktu-waktu kita mungkin habis sia-sia. Kalau hari-hari ini saudara, di Australia sedang banyak berita, nanti tanggal 10 Desember semua anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak bisa lagi menggunakan sosial media. Sebagian besar mayoritas orang tua menurut berita sangat senang saudara dengan berita ini. Mengapa? Karena semuanya menyadari itu semua merenggut waktu anak-anak saudara ya, sehingga yang seharusnya bisa belajar dengan maksimal, bisa memperoleh nilai dengan maksimal, akhirnya merosot semua saudara. Karena apa? Sedang direnggut oleh tipu daya dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan iblis merenggut banyak hal dari hidup kita. Seperti orang Gibeon ini saudara ya. Supaya apa? Supaya orang Israel tidak bisa memiliki tanah perjanjian itu 100%. Waktu kita, hati-hati saudara. Jangan biarkan waktu kita direnggut. Kesucian kita, kekudusan kita, hati kita, fokus arah mata perjalanan iman kita. Jangan sampai semuanya direnggut. Karena apa? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 begini saudara. Ini seperti meterai yang pertama yang akan terjadi di akhir zaman. Dikatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Perhatikan bagian ini. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apa tujuan iblis saudara? Kalau bisa orang-orang pilihan, pasukan-pasukan Tuhan di akhir zaman itu jatuh saudara. Perhatikan, itulah isi hati iblis. Sehingga orang-orang pilihan itu tersesat. Orang-orang pilihan itu direnggut waktunya, direnggut kesuciannya, kekudusannya, fokusnya, perhatiannya. Supaya apa? Semuanya kalau bisa sebanyak-banyak mungkin jatuh dalam dosa. Tidak lagi maksimal. Yang dirindukan penyesat itu apa saudara? Melihat orang beriman jatuh dan tidak mengalami penggenapan janji Tuhan seutuhnya. Biar apa yang menjadi kesalahan orang Israel terhadap orang-orang Gibeon ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua di akhir zaman ini. Jangan biarkan kita tertipu lagi saudara ya. Sebaliknya, biar kita terus bertanya-tanya akan Tuhan. Jangan mau ditipu. Kelihatannya orang-orang Gibeon itu seperti orang dari negeri jauh yang ingin yang rasanya terkagum-kagum kepada Allahnya orang Israel, dan mereka membuat perjanjian supaya apa? Supaya mereka bisa tetap memiliki tempat di tanah perjanjian itu saudara ya. Padahal seharusnya itu diberikan kepada orang Israel. Saudara, biar kita sama-sama waspada. Jangan mau tertipu. Ada begitu banyak yang ingin menipu, ada begitu banyak yang palsu. Tetapi biar kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Karena saat kita terus bertumbuh ke arah Kristus, kita akan dimampukan untuk merasakan. Kalau ada yang palsu, kita akan merasakan ada yang aneh saudara ya. Ada yang tidak cocok, tidak sejahtera rasanya. Dan biar kita semakin peka di akhir zaman ini. Sebagai penutup, mari kita sama-sama baca dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 13 dan ayat 14. Kita aminkan dan kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Inilah tantangan di akhir zaman saudara ya. Ada banyak hal yang bisa menyesatkan, ada banyak hal yang begitu licik, menipu banyak hal saudara ya. Tetapi ketika saudara dan saya terus bertumbuh, bukan lagi anak-anak, kita akan dimampukan untuk tidak tertipu, melainkan kita dimampukan, diberi kuasa untuk membongkar segala kedok, segala tipu muslihat iblis dan mengalahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini lagi Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak tinggal kanak-kanak. Tolong Tuhan supaya kami semua semakin dewasa, semakin bertumbuh dewasa Tuhan. Kami tidak mau kena tipu daya si iblis. Kami tidak mau menjadi korban penipuan iblis. Kami tidak mau dibujuk Tuhan. Tetapi biar kami semakin hari semakin peka. Biar kami semakin hari semakin rindu mengenal Engkau. Lebih lagi Tuhan, biar kami terus berpegang, terus berpaut pada yang asli, pada yang murni Tuhan. Sehingga saat kami menghadapi yang palsu, kami peka, kami tahu, bahkan kami punya kuasa untuk mengalahkan, untuk membongkar semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami semua Tuhan, biar kami terus fokus Tuhan, berjalan dalam pimpinanmu, dalam rencanamu. Kami akan mengalami penggenapan-penggenapan janjimu yang maksimal dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus mengingatkan, menolong, menopang kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pagi ini lagi kami mau sama-sama menyatukan hati kami untuk bersyafaat. Tuhan, kami berdoa. Teringat buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu, berdoa dengan penuh iman. Dan kalau mungkin saudara tahu ada yang sedang terbaring, baik mungkin di rumah sakit, di rumah, kita doakan sama-sama dengan penuh iman. Oh haleluya. Kita juga lagi mau berdoa buat Bapak Yonatan Tantra yang sedang ada di rumah sakit. Kita doakan Bapak Nathanael Tantra. Kita doakan, kita percaya Tuhan sanggup tolong. Oh haleluya. Tuhan Yesus pagi ini kami satukan hati kami sama-sama Tuhan. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menciptakan tubuh kami. Dan Engkau Allah yang sanggup menolong kami dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan ini dengan iman. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Kami berdoa biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sedang merindukan memiliki anak. Buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang bergumul membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan, yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik. Juga buat mereka yang sedang Tuhan bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usaha yang dikerjakannya, dan apapun yang sedang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa pagi ini. Kami mau sama-sama satukan hati kami dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pergumulan kami tidak melebihi kekuatan kami. Kami percaya kami tidak bergumul sendirian. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Dan kami percaya kami akan melihat pertolongan-Mu yang indah, yang ajaib, tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Kami mau terus pandang pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pagi ini buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Tuhan, kami mau sama-sama berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih yang dari surga tercurah melimpah-limpah Tuhan dalam setiap keluarga kami semua. Pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh kasih, penuh hikmat, penuh berkat melimpah, dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Pakai kami ya Tuhan, jadi pemersatu, jadi pembawa damai di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa buat gereja-Mu, setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus tertanam dengan betul, kami mau terus setia beribadah, terus setia melayani Engkau. Kami berdoa memberkati gembala sidang, pemimpin-pemimpin di gereja, hamba-hamba-Mu yang melayani, juga setiap kami jemaat-Mu.
Tolong Tuhan, biar kami terus bertumbuh ke arah Engkau, biar kami terus semakin menjadi serupa dengan Engkau. Kami pagi ini mau berdoa, memberkati setiap generasi yang ada di gereja-Mu Tuhan. Dari yang paling kecil, anak-anak sekolah minggu, anak-anak pelajar, kaum muda, dewasa muda, yang dewasa, bahkan yang lanjut usia Tuhan. Kami sama-sama berdoa pagi ini. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami semua bukan hanya jadi penonton, tapi biar setiap lapis generasi sama-sama aktif Tuhan, sama-sama saling memberkati, saling menaungi Tuhan, saling menolong Tuhan, saling menumbuhkan, saling menasihati. Dan kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu berkata, setiap generasi akan dilawat oleh Roh Kudus di akhir zaman ini. Bangkitkan kami semua Tuhan, biar kami menjadi pasukan tentara-Mu yang bekerja sama di akhir zaman ini Tuhan, melakukan kehendak-Mu, menggenapkan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, datanglah lekas-lekas ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian, tugas-tugas akhir, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, jagai juga setiap pergaulan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.